Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar materi tentang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan baca doa bersama. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan nantinya dalam belajar. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk subbab yang pertama pada materi gelombang elektromagnetik, kita membahas tentang perambatan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini saya singkat gelombang elektromagnetik itu sebagai GEM. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Nah, kita akan membahas tentang pengertian, teori pendukung, dan juga proses-proses terbentuknya gelombang elektromagnetik beserta perhitungannya. Oke, langsung saja masuk ke pengertian. Pengertian umum dari gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium merambat untuk mengalirkan gelombangnya. Nah, gelombang elektromagnetik ini dihasilkan dari perambatan media listrik dan media magnet yang saling tegak lurus. Untuk selanjutnya ada teori pendukung yang terkenal, yaitu teori yang dicetuskan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879 yang mengatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Nah, teori ini didasarkan pada hipotesis teori kelistrikan dan juga kemagnetan yang dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted dan juga Michael Faraday dan Andre Marie Ampere. Oke. Nah, medan listrik itu merupakan hasil dari sebuah muatan listrik, sedangkan medan magnet ini dihasilkan dari adanya perubahan medan listrik. Nah, sehingga ketika muatan ini berisolasi terus-menerus terhadap medan listrik dan medan magnet, nantinya akan membentuk medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan membentuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini seperti gambar ini. Ini medan listrik, medan magnet, ini dia tegak lurus. Nah, untuk arah gelombang elektromagnetik itu tegak lurus di antara keduanya juga. Nah, untuk panjangnya seperti biasa dari puncak menuju puncak. Nah, besar medan listrik di sini itu dipengaruhi oleh besar arus listrik dan juga sumber tegangan. Nah, dan arahnya juga dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, satu hal yang perlu ditekankan itu bahwa medan listrik ditentukan oleh besar muatan. Ketika mengalami perubahan listrik, maka medan listriknya juga mengalami perubahan. Perubahan arus listrik menghasilkan medan magnet. Besar medan magnet ditentukan oleh besar arus listrik, sehingga ketika ada perubahan arus, medan magnet juga mengalami perubahan. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya di sini kita mencari persamaan fungsi dari gelombang elektromagnetik. Nah, untuk arah medan listrik dan medan magnet ini kan saling tegak lurus. Jadi kita dapat tentukan persamaannya itu sebagai berikut ini. E sama dengan E max sin kali omega T plus minus Kx. Dan juga B sama dengan B max sin omega T plus minus Kx. Nah, ini digunakan untuk mencari besar medan listrik dan juga medan magnet. Nah, Mx sendiri di sini adalah medan listrik maksimum, Bmax sendiri adalah besar medan magnet maksimum, dan omega di sini sebagai frekuensi sudut osilasi dari sumber gelombang. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini juga merambat melalui medium.
Nah, untuk bersamaan pencarian kecepatan, maaf. Nah, ini dulu. Oke, untuk mencari kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa, itu rumusnya adalah V sama dengan 1/akar epsilon 0 kali mu 0, di mana epsilon 0 merupakan permitivitas listrik di ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat. Nah, untuk satuannya sama dengan N meter kuadrat. Nah, untuk mu 0 itu merupakan permeabilitas magnetik di ruang hampa sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 T per ampere. Nah, berarti untuk epsilon ini merupakan permitivitas listrik, kalau mu 0 ini merupakan permeabilitas magnetik. Ini untuk laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Selanjutnya, laju gelombang elektromagnetik melalui medium. Nah, ini untuk rumusnya V sama dengan 1/epsilon kali mu. Sama kayak yang tadi. Nah, untuk ketetapannya, untuk mencari kecepatan atau laju gelombang elektromagnetik itu sama dengan V sama dengan lambda kali F, di mana V ini merupakan laju cahaya dengan satuan meter per sekon dengan nilai sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Ini pangkat ya. 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk lambda itu sendiri panjang gelombang yang memiliki satuan meter, dan F merupakan frekuensi yang memiliki satuan Hz. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Sebelum kita akhiri subbab pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran subbab ini dengan bacaan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.